Welcome to my channel Kak Puput Surabaya. Ya, channel yang diperuntukkan untuk anak-anak yang salih dan salihah, sahabatnya Ais semuanya, sahabatnya Kak Puput. Ya, baik Ais, hari ini kita mau ngobrol sesuatu. ngobrol tentang apa Ais? Tentang itu Kak Puput, tentang cinta Nabi. Oh, tentang cinta Nabi. Ya, emangnya Ais cinta nggak sih sama Nabi Muhammad? Can. Kok Can? Cinta Kak Puput, aku itu rindu sama Nabi Muhammad. Oh, rindu sama Nabi Muhammad. Ya, aku lo nek nyanyi Nabi Muhammad itu ingat sesuatu. Ingat apa Ais? Ingat waktu aku sekolah dulu sekali. Oh, dulu sekali. Kapan kamu itu sekolah? Ya, 7 bulan yang lalu. Oh, 7 bulan yang lalu sebelum ada pandemi. Ais sudah sekolah gitu ya Ais ya? Ya, Kak Puput, aku tanya lagi ya. Ya, nyanyi oh, coba. Nabi kita semuanya. Gak usah gitu. Ayo lihat sana. Nabi kita semuanya gitu loh, yang bagus. Gak usah wah. Ya, Nabi kita semuanya. Loh lagi itu. Ayo apa di sana? Muhammad itu namanya, di Mekah tempat lahirnya, di Madinah lah berpulangnya. Sayyid Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad. Ais, kalau kita itu nyanyi lagu itu jadi ingat ya Ais ya. Ingat peringatan Maulid Nabi waktu kita di sekolah dulu itu loh. Ais tahu nggak? Tahu lah yang rebanaan itu toh. Iya, yang rebanaan itu toh. Tapi kali ini Kak Puput mau bincang-bincang nih sama Ais tentang cinta Nabi gitu ya. Kalau yang bener itu cinta Nabi itu kayak gimana ya Ais ya? Apa cinta Nabi itu ya harus sholawatan, atau mungkin kalau pada waktu peringatan Maulid Nabi itu kita bikin nasi kuning, mungkin kayak gitu tak Ais? Tuh, ya gak gitu lah Kak Puput. Mau bikin nasi kuning, mau bikin bubur, ya gak apa-apa. Gak dilarang kok. Tapi Kak Puput, cinta Nabi tuh ya gak kayak gitu, toh. Oh, nggak kayak gitu toh maksudnya Ais. Jadi rebanan kayak gitu tak Ais? Yo, gak ikut tuh Kak Puput. Banyak cinta Nabi itu gak hanya diucapkan dalam lisan aja. Oh, nggak hanya diucapkan dalam lisan aja katanya Ais. Berarti harus apa Ais? Yo, berarti harus itu loh, nyontoh Nabi temenan. Oh, nyontoh Nabi temenan. Nyontoh Nabi Muhammad SAW maksudnya gitu Ais. Iyalah Kak Puput iki musuh harus dikasih tahu Ais ya. Ya kan Kak Puput nanya gitu loh. Kan teman-teman itu pengen tahu gitu loh, maksudnya pendapatnya Ais kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang ada di sini ini idolanya siapa sih? Kak Puput kok penasaran ya Ais ya? Iya, Ais penasaran. Coba ditanya ya Kak Puput. Ya coba sih ditanya sama Kak Puput sih. Teman-teman yang ada di sini idolanya siapa sih? Hah? Apa? Ais. Kok idolanya Ais sih? Oh, Duh, jangan teman-teman. Kok idolanya Ais? Dibuset. oh jangan gitu dong teman-teman. Ais ini nggak bisa dijadikan idola. Idola itu ada loh. Iya, coba aku Ais tanya. Teman-teman, idolanya teman-teman siapa? Ayo, ngaku. Hah? Apa katanya teman-teman? Hah? Blackpink? Ya Allah, kok Blackpink sih Ais? Yuk, ikut teman-teman ada yang ngomong apa Excelso, Excelso. Apa sih? BTC, aku BTC, NTC, apa? NTB, NTT.
namanya. Apa? Bali, Kalimantan. Wes. Kamu tuh tahu apa sih, Ais? Lah itu nak sing ngomong Blackpink. Wah, blue kutuk. Masa ada idolanya kayak gitu? Tuh ada yang Doraemon, Superman. Yang ada Doraemon, Superman. Emang nggak boleh Ais kayak gitu idola. Loh, Kak Puput gini loh Kak Puput. Ais kasih tahu yo. Apa sih mau ngasih tahu apa? Ini kerudungmu kok lucu banget sampai ke sana-sana sih, Ais. Kayak gini loh. Tak kasih tahu ya Kak Puput yo. Idola itu maksudnya itu adalah yang kita contoh. Masa sih teman-teman mau nyontoh Doraemon? Emangnya teman-teman itu mau bawa kantong ajaib ta? Oh iya ya. Iya. Masa sih teman-teman itu idolanya Doraemon? Emang mau memang ada itu kantong ajaib. Lah iya kan Dani kok. Lah iya, terus apa lagi, guys? Nah itu, emang teman-teman itu idolanya Superman. Emangnya kalian itu punya sayap dah? Heh? Punya dah? Oh, idola itu yang real-real aja teman. Jangan yang aneh-aneh. Yang real-real itu maksudnya apa sih, guys? Ya kan kita itu sudah diberi contoh yang baik. Dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Oh, maksudnya itu idolanya itu harus Rasulullah kayak gitu, ta? Yoyolah Rasulullah. Kalau ada yang mengidolakan mama sama papanya, kok gak apa-apa. Pokoknya yang baik-baik. Tapi anak muslim itu yo idolanya yo Rasulullah pokoknya. Oh iya, idolanya Rasulullah. Jadi nggak boleh gitu ya, Is ya, kayak apa tuh? Mengidolakan Doraemon kayak gitu ya. Loh, nanti nih Doraemon itu teman-teman mau kemana-mana bawa kresek besar gitu dah. Soalnya nggak punya kantong. Iya iya. Benar Ais, benar. Siapa lagi nih? Ais mau berbagi itu ternyata hari ini. Yo, jadi peringatan Maulid Nabi itu teman-teman. Yuk enggak cuman itu seneng-senengan tok, makan nasi kuning, main rebanan, juga gitulah. Nggak gitulah katanya si Ais. Jadi ya memang harus mewujudkan rasa cinta yang sebenar-benarnya cinta gitu ya, Ais ya. Iya, namanya cinta itu ya Kak Puput, gak bisa dilukiskan. Nggak bisa dilukiskan. Emang cinta itu apa sih, Ais? Yuk, Kak Puput yang lebih tahu cinta itu apa. Oh iya cinta. Kalau kita itu mencintai seseorang itu nggak bisa dilukiskan. Apa alasannya gitu, Ais? Yuk, kurang lebih begitu. Contohnya nih, Kak Puput suka sama Ais, cinta sama Ais gitu. Nggak bisa menjelaskan gimana Ais gitu. Yuk, Kak Puput, aku itu bingung menyebutkan cinta. Oh, bingung menyebutkan cinta. Iya. Tapi Ais cinta nggak sih sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Cinta banget. Ais itu rindu sama Rasulullah. Kak Puput gak pernah tahu Raudhah sih. Raudhah apa sih, Ais? Yang di Masjid Nabawi itu loh, makamnya Rasulullah. Pernah gak ke sana? Oh, jadi cinta itu harus ke Masjid Nabawi gitu. Loh, lu salah Kak Puput juga harus gitu. Oh, jadi tapi orang-orang tuh kadang-kadang itu, Ais, memaknai cinta itu kayak gitu, harus ke misalnya nih harus ke Masjid Nabawi atau harus kemana gitu. Ya enggak gitu, Rek. Cinta itu yang udah kandani balik-balik kok iso. Cinta itu bukan hanya disampaikan secara lisan, tapi harus dilakukan dengan perbuatan. Lah ya itu perbuatannya kan ke Masjid Nabawi itu, ke Raudhah itu ya. Aduh, wes angel tenan tuturane. Tuturane. Ya aku tahu, udah aku paham. Kak Puput udah paham. Jadi teman-teman, cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya ditandai dengan rebanan atau mungkin tidak hanya ditandai dengan apa tadi, Ais? Makan nasi kuning. Iya, makan nasi kuning atau bikin bubur. Cuman segitu doang, enggak.
Tapi yang namanya cinta itu, tanda cinta kita itu adalah mencontoh beliau, suri tauladan sebagai beliau sebagai idola kita sepanjang zaman. Jadi sampai nanti dari manusia setelah Rasulullah ya, Rasulullah ada sampai besok akhir zaman itu Rasulullah yang menjadi panutan kita gitu ya Aisyah. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu Masya Allah ya, Rasulullah itu sejak kelahirannya aja udah disiapkan oleh Allah sebagai orang pilihan. Ya, kelahirannya aja ditandai oleh itu loh Kak Puput, peristiwa dahsyat di masa itu. Bayangkan gajah loh, pasukan gajah loh kok sampai hancur. Iya, yang menghancurkan kan Allah ya Aisyah. Ya soalnya itu saking nemene pasukan Abraha itu gregetan aku kudu tak apa ngono. Kan sudah dibalas sama Allah ya. Dalam Quran surat Al-Fil itu kan sudah diabadikan ya. Yo, Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu Masya Allah, beliau itu adalah sosok yang luar biasa. Jadi sejak kelahirannya sudah disiapkan oleh Allah dengan peristiwa yang begitu dahsyat ya. Sampai ketika beliau itu lahir itu juga skenarionya Allah itu Masya Allah. Jadi beliau itu lahir bukan dari keluarga yang utuh. Jadi bukan dari keluarga yang utuh, maksudnya itu nggak ada orang tua dua-duanya, itu nggak begitu. jadi maksudnya Rasulullah itu lahir sebagai anak yatim. Iya, Rasulullah itu lahir sebagai anak yatim tanpa ayah. Karena apa? Karena Rasulullah itu sejak dalam kandungan itu sudah ditinggal sama ayah beliau. Nah, teman-teman yang ada di sini nih yang masih punya ayah ya, Aisyah, kesempatan nih buat teman-teman harus berbakti sama ayahnya. Iya, contohnya nih ayah itu pagi-pagi dibikinin minum gitu ya Kak Puput ya. Iya, terus apa dikupaskan, dibelikan makanan-makanan kecil kayak gitu, bukti cinta kita kepada ayah gitu ya. Terus dan tak lupa pula kita itu harus nurut sama ayah sama ibu gitu. Selama dalam ketaatan, kalau ayahnya itu nyuruh maksiat ojo oleh, ojo gelem rek. Oh gitu. Ya ingat ya nasihatnya Ais kayak gitu. Jadi kalau nurut sama orang tua itu boleh, tapi selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kayak gitu ya Ais ya. Iya, apalagi ya berbicara tentang Rasulullah. Iya, Rasulullah itu adalah pribadi yang luar biasa. Jadi sejak kelahirannya udah disiapkan oleh Allah. Sejak kecil juga beliau itu orang tuanya sudah wafat begitu, jadi beliau itu terlahir yatim. Dan ketika usia 6 tahun, beliau ternyata nggak hanya jadi anak yatim, tapi jadi anak yatim piatu juga Puput, aku sedih. Dan beliau akhirnya Ibu Aminah wafat pada saat beliau itu usia 6 tahun. Dan setelah itu beliau diasuh oleh seorang kakek. Ya, kakeknya adalah Abdul Muthalib. Jangan keliru, kakeknya itu adalah orang yang berpengaruh loh di Mekah. Jadi orangnya itu orang berwibawa. Dan kakek Abdul Muthalib itu adalah bukan kakek sembarangan, Ais. Oh, jadi pemimpin gitu tak Kak Puput? Ya, beliau itu pemimpin dan beliau adalah pemegang kunci Ka'bah. Masya Allah, jadi Rasulullah itu secara nasab aja udah dipilih sama Allah ya Kak Puput ya? Iya, secara garis keturunan Rasulullah itu sudah dipilihkan dari garis keturunan yang luar biasa, dari keturunan yang baik-baik, yang bagus. Secara nasabnya aja Masya Allah gitu ya. itu Rasulullah ya. Jadi memang Allah itu kalau memilih kekasihnya, ya nggak asal pilih ya. Dari kecil udah dijaga, hatinya itu udah dijaga Ais. Jadi pernah dioperasi Rasulullah itu. Hah? Iya pernah dioperasi, tapi nggak di meja operasi kayak Kak Puput itu operasi HNP, nggak gitu. Tapi Rasulullah itu dioperasi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dicuci. Dicuci pakai apa, deterjen tak? Enggak lah, nyucinya itu pakai air zam-zam teman-teman. Masya Allah ya. Ini yang melakukan itu adalah siapa? Malaikat. Tahu nggak sih malaikat itu siapa?
Malaikat itu makhluk Allah, makhluknya Allah yang paling taat banget kepada Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kak Puput bersin yo. Iya, kalau bersin itu alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamukallah. Itu juga mencontoh Rasulullah gitu ya. Nah, kita kembali lagi kalau berbicara tentang Rasulullah kecil itu diasuh setelah dari kakeknya. Beliau itu diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Iya, terus Kak Puput. Iya, beliau terus mengembalakan kambing. Dan beliau itu menjadi seorang pengembala yang jujur. Dan jangan lupa, Rasulullah itu dulu juga sejak kecil itu sudah diajari untuk berdagang. Dan beliau menjadi seorang pedagang, pebisnis yang Masya Allah ya. Jadi pedagang yang jujur, pedagang yang luar biasa, yang sayang sama teman-temannya. Rasulullah itu jangan lupa, berbicara tentang Rasulullah, kita juga tidak bisa lepas bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang dermawan. Ingat gak kisah tentang 8 dirham? Ingat aku 8 dirham. Iya, yang kisah 8 dirham itu kan Rasulullah tuh pengen beli baju, tapi ternyata kan uangnya cuma 8 dirham. Dan ternyata jelalah ketemu hamba sahaya yang kehilangan 4 dirham. Kemudian dikasihkan, ya kan Ais? Iya, tinggal 4 dirham toh. Iya, dan kemudian ada yang itu orang kelaparan, dikasihkannya uang 2 dirham. Duh, tinggal 2 dirham. Ya, aku ingat aku Kak Puput. Iya, kemudian dibelikan baju 2 dirham, tapi ternyata ada orang yang nggak pakai baju, akhirnya baju itu diberikannya. Ya Allah, kayak gitu ya Rasulullah itu Kak Puput yo. Iya, seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, begitulah kisah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Masya Allah banget loh Ais ya. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah dari kelahirannya sampai Rasulullah kecil, sampai Rasulullah remaja, sampai Rasulullah dewasa, itu banyak banget suri teladan yang bisa kita ambil. Masya Allah, aku itu kepingin banget bisa meneladani Rasulullah. Iya, bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, semoga kisah dari Kak Puput bincang-bincang hari ini dengan Ais bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan kita semuanya bisa menjadikan contoh Rasulullah sebagai teladan yang baik hingga akhir zaman. Ya, buktikan cinta kalian bukan hanya di lisan tapi juga di perbuatan. Dan jangan lupa anak-anak yang saleh juga ditunggu oleh Rasulullah di surga, di sebuah tempat terbaik ya Is ya. Iya, yang rindu surga, rindu Rasulullah, silakan nanti berjumpa di sana ya. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah ya untuk jadi yang bertemu, yang spesial bertemu dengan Rasulullah, bisa minum bareng di Telaga Kausar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, buktikan cinta kalian kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya baik, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Selamat berlibur ya. Dan terima kasih sudah nonton di channelnya Kak Puput Surabaya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.